Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, saya Indah Dwi Aryani dengan NIM 202111125 dari kelas Hukum Ekonomi Syariah 3D. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu materi yang diterangkan dalam mata kuliah Fikih Mawaris oleh Bapak Seno Arisasmito, MH, dengan judul Rukun, Syarat, dan Sebab-sebab Mendapatkan Waris. Nah, mari kita langsung saja masuk ke materi. Yang pertama adalah rukun waris. Nah, rukun waris itu apa saja dan siapa saja sih yang masuk di dalamnya? Yang pertama itu adalah orang yang mewarisi atau biasa disebut al-muwaris. Orang yang mewarisi di sini adalah orang yang mati secara hakiki ataupun secara hukmi. Mati hakiki itu mati yang dilihat secara kasat mata. Nah, mati yang minimal disaksikan menurut dua saksi juga, dan mati yang bisa diberitakan. Bagaimana dengan mati secara hukmi? Kalau mati secara hukmi di sini yaitu mati yang tidak kasat mata atau menurut pengadilan. Contohnya nih ya, seperti orang hilang yang sudah dilaporkan dan dilakukan pencarian tapi tetap tidak ditemukan. Nah, itu berarti tidak kasat mata ya, karena kita tidak bisa melihat jasadnya. Nah, yang kedua yaitu ahli waris. Biasa disebut tuh al-waris, yaitu orang yang berhak menerima waris atau harta warisan. Nah, yang ketiga itu ada harta warisannya. Kalau dalam fikih itu disebut al-maurus. Karena rukun waris itu ada 3 ya, muwaris, ahli waris, dan maurus. Jika salah satu rukun tersebut tidak terpenuhi, tidak ada pembagian waris. Kalau tidak ada yang meninggal, ya tetap tidak ada pembagian waris. Kalau yang meninggal nggak punya harta, dia juga tidak dapat melakukan pembagian waris. Nah, syarat waris itu apa saja sih? Jelas ya, yang pertama tadi adalah meninggalnya orang yang mewarisi, baik secara hukmi maupun hakiki. Lalu ada juga yang kedua, hidupnya ahli waris. Jadi jika orang yang meninggal tadi meninggal, jadi ahli warisnya itu harus hidup. Nah, jadi al-warisnya harus hidup supaya dapat terjadi pewarisan. Kalau ahli warisnya juga udah meninggal, nanti nggak bisa diwariskan ke siapa-siapa ya. Lalu yang ketiga, mengetahui sebab terjadinya ahli waris. Jadi ahli waris itu harus tahu kalau dia jadi ahli waris. Tahu di sini dia harus tahu jadi ahli waris itu yang mana, dari mana. Kemudian setelah tahu, dia juga harus tahu bagiannya. Harus tahu kalau dia seorang laki-laki, dia harus tahu, oh laki-laki itu bagiannya seperti ini. Kalau dia seorang perempuan, ya dia harus tahu, oh saya seorang perempuan, jadi saya mendapatkan bagian segini. Seperti itu ya. Lalu sebab mendapatkan harta warisan itu ada 3 ya. Yang pertama pernikahan, ya sudah jelas. Suami dan istri itu menjadi sebab mendapatkan harta waris dengan syarat pernikahannya itu sah. Kemudian bagaimana jika baru menikah lalu belum ada sehari ya, itu meninggal padahal belum belum berkumpul melakukan hubungan suami istri. Nah, itu sudah termasuk mendapatkan waris walaupun belum dikumpuli. Maka suami istri tetap bisa saling mewarisi karena yang dilihat dari akad nikahnya itu harus sah ya. Jadi kalau akad nikahnya itu sah, itu sudah boleh saling mewarisi. Nah, kemudian jika dalam pernikahan tersebut ada perceraian nih, ada 2 penyelesaian, yaitu talak rojali. Di sini jika suami talak rojali ini ya, jika suami mentalak istrinya ini masih di dalam masa iddah, dan kemudian di tengah-tengah masa iddah ini suaminya meninggal, maka istri mendapatkan hak waris dari suaminya.
Kemudian ada talak bain, yaitu jika suami mentalak istrinya, maka otomatis istri tidak mendapatkan harta dari suaminya atau tidak bisa saling mewarisi. Yang kedua ada kekerabatan. Nah, kekerabatan di sini adalah hubungan darah atau nasab. Lingkupnya ada anak, kedua orang tua, saudara. Saudara ini bisa saudara laki-laki dan saudara perempuan ya. Dan saudara di sini juga bisa saudara sekandung, seayah ataupun seibu. Kemudian selanjutnya kekerabatan siapa lagi lingkupnya? Nah, itu bisa paman yang sekandung ataupun seayah, dan kemudian paman ini bisa juga anak dari paman, anak kandung dari paman. Anak di sini hanya anak laki-laki ya, kalau perempuan enggak. Kemudian yang terakhir itu memerdekakan budak. Memerdekakan budak di sini adalah bisa saling mendapatkan warisan karena sebab memerdekakan budak. Jadi sebabnya itu memerdekakan budak. Terima kasih kalau kalian menikmati video yang saya buat ini. Silahkan subscribe dan like. Jangan lupa komen untuk saran dan kritiknya. Baik, akan saya akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.